Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan AFR Craft. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat alas rajut jaring. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Selamat menyaksikan. Alas rajut jaring merupakan salah satu yang sangat penting dalam pembuatan tas rajut jaring, karena kalau misalnya alas tas rajut ini tidak rapi maka akan sangat kelihatan. Dan untuk keberhasilan kita dalam membuat tas rajut jaring, kita harus melihat dari alasnya. Dari beberapa teknik yang telah saya cobakan, tutorial kali ini adalah tutorial yang paling sangat mudah digunakan untuk pembuatan alas tas rajut jaring. Kali ini kita akan menggunakan jaring yang hampir selesai saya buat motifnya. Kita akan membuat terlebih dulu alas dari tas rajut jaring tersebut. Dan benangnya sama seperti yang kemarin, juga menggunakan nilon PP. Kali ini saya menggunakan nilon PP warna kelabu. Dan untuk hakpen saya menggunakan jarum nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena nomor 4 adalah jarum yang paling pas dengan ukuran jaring yang akan kita gunakan. Kemudian korek api sebagai alat untuk memutus benang. Nah, marilah kita mulai untuk membuat alas rajut jaring kita. Untuk memulai, kita harus mengambil bagian dari samping tas dan harus disesuaikan dengan pertemuan antara pinggir tas. Ini bermaksud agar nanti tidak terlalu jelas sambungan antara benang yang satu dengan yang lain. Kita akan mulai dari jaring nomor 2 dari pinggir. Dan setiap jaring kita beri satu buah rantai. Kita tidak boleh terlalu keras dalam menarik benang, karena kalau kita terlalu keras nanti jaring kita tidak akan tertutupi oleh benang kita, sehingga akan nampak dan mengakibatkan tas kita menjadi kurang bagus. Setelah kita sampai di pojok dari tas, kita tarik benang ke atas satu seperti ini, kemudian dimasukkan kembali dan kita loncat satu kotak, kemudian kita tarik. Begitulah seterusnya. Nah, ini kita lakukan sampai ke ujung. Setelah di ujung, di pojok, kita jangan lupa untuk membawa benang ke atas. Setelah sampai di pojok, kita harus kembali mengaitkan benang ke atas, ke sudut atas. Coba diperhatikan ke sudut bagian atas. Kita masukkan benang saat jarum. Kemudian kita tarik benang dari bawah. Kemudian kita tarik keluar dan kita masukkan ke
bagian kotak selanjutnya. Jadi kita harus lampaui satu buah kotak. Jadi setiap kali kita ketemu dengan sudut dari tas, kita harus mengaitkan benang di sudut tersebut. Nah, kita udah sampai di sudut tas yang keempat. Kita masukkan ke atas, kita tarik ke atas. Tarik benang dari bawah. Ya, agak sulit. Kemudian angkat dan kita harus lampaui satu kotak. Nah, sekarang kita sudah sampai di titik pertemuan benang dari baris 1 dari kotak jaring 1 di baris 1. Jadi kita harus memasukkan benang ke tengah-tengah rantai pertama tadi. Kira-kira seperti ini caranya. Kemudian kita kaitkan benang yang ada di atas dan kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan tarik benang melalui baris selanjutnya. Kita tarik benang dari pada kotak yang ini. Kita kaitkan. Ini harus hati-hati agar benangnya tidak pecah. Untuk selanjutnya kita akan mulai untuk merajut baris ketiga dari alas tas. Dan untuk setiap sudut kita jangan lupa untuk memasukkan benang ke atas. Kira-kira caranya seperti ini. Letakkan benang ke atas di baris kedua. Kemudian kita tarik benang dari bawah, kita keluarkan dan kita bawa sejajar dengan benang baris ketiga. Kemudian kita lanjutkan untuk merajut dengan menggunakan motif rantai. Ini kita lakukan sampai kita menutupi seluruh bagian tas dengan rantai. Nah, sekarang kita telah berada di baris terakhir dari alas tas kita. Pada baris terakhir, kita harus mengunci benang dengan memasukkan benang di tengah-tengah chain atau rantai.
Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat rantai di jaring yang masih belum tertutupi oleh benang. Masih menggunakan motif chain atau rantai. Untuk merajut bagian kedua dari alas tas, kita mengeluarkan benang dari bawah ke tengah dari alas, kemudian kita keluarkan. Ini harus hati-hati. Karena bagus atau tidaknya alas tas berawal dari bagian tengah dari alas tas ini. Kita buat satu buah chain untuk setiap kotak. Untuk bagian ini, setelah kita sampai di sudut atau di pojok dari tas, kita tidak perlu mengaitkan benang ke atas. Cukup kita memutar atau mengarahkan benang ke arah samping, kemudian lurus ke arah lebar tas. Jadi kita tidak perlu melakukan tindakan atau mengaitkan benang seperti yang kita lakukan pada rajut awal tadi. Dan untuk di bagian sudut, kita harus hati-hati dan kita harus bisa merapikan benang, pertemuan antara benang yang terakhir dengan yang awal pada row 2 tadi. Kemudian kita keluarkan benang dari bawah ke baris selanjutnya. Ini kita lakukan sampai nanti seluruh permukaan dari alas tas tertutup dengan benang. Nah, akhirnya sampailah kita pada baris terakhir dari alas tas rajut kita. Oke semuanya, terima kasih telah menonton AEF Craft. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.